Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friska Abdullah, perwakilan dari kelompok 5, ingin mempresentasikan tentang algoritma dan arsitektur Hopfield serta pengenalan pola dengan Hopfield Discrete. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode Hopfield. Pada tahun 1982, John Hopfield dari California Institute of Technology merancang sebuah jaringan saraf tiruan yang kemudian dikenal dengan nama jaringan Hopfield. Dalam jaringan Hopfield, semua neuron saling berhubungan penuh. Neuron yang satu mengeluarkan output dan kemudian menjadi input bagi semua neuron yang lain. Proses pengiriman dan penerimaan sinyal antar neuron ini secara feedback tertutup dan terus-menerus sampai dicapai kondisi stabil. Jaringan syaraf tiruan Hopfield merupakan salah satu metode optimasi untuk pencarian nilai minimum dari kombinasi fungsi objektif. Selanjutnya ada arsitektur Hopfield. Gambar di samping menunjukkan sebuah jaringan Hopfield dengan 6 buah neuron yang terhubung satu sama lain. Setiap unit tidak memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Hubungan antar neuron tersebut memiliki bobot positif atau negatif. Berikut bobot-bobot tersebut digambarkan sebagai vektor W. Bisa dilihat dari gambar di samping, yaitu bahwa bobot-bobot yang terletak pada diagonal utamanya adalah 0, yang menunjukkan bahwa neuron-neuron pada jaringan Hopfield tidak memiliki hubungan dengan dirinya sendiri, atau buka kurung WIJ sama dengan 0, I sama dengan J. Sementara itu, kesimetrisan vektor bobot berarti berlakunya WIJ sama dengan WJI, di mana I tidak sama dengan J, sehingga W12 sama dengan W21, W13 sama dengan W31, W23 sama dengan W32, hingga seterusnya. Selanjutnya, membahas tentang algoritma jaringan Hopfield Discrete. Langkah-langkah sebagai berikut. Langkah 0 yaitu inisialisasi matriks bobot W. Selanjutnya langkah 1, masukkan vektor input atau invec, lalu inisialisasi vektor output atau outvec. Selanjutnya langkah 2 yaitu mulai dengan counter I sama dengan 1. Langkah 3, while invec tidak sama dengan outvec, do langkah 4-7. Jika I sudah mencapai nilai maksimum, I akan mereset ke 1 untuk melanjutkan siklus. Selanjutnya langkah 4, hitung nilai I sama dengan dot produk atau invec I kolom I dari W. Langkah 5 yaitu hitung outphase I sama dengan F atau nilai I, di mana F adalah fungsi ambang atau threshold function. Langkah ke-6 yaitu update input jaringan dengan komponen outvec. Yang terakhir langkah 7 yaitu I sama dengan I plus 1. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Terdapat 2 buah pola yang ingin dikenali, yaitu sebagai berikut. Pola A yaitu 1, 0, 1, 0, 1, 0, dan pola B 0, 1, 0, 1, 0, 1. Bobot jaringan syaraf tiruan kemudian sebagai contoh ditentukan seperti di bawah ini. Bisa dilihat ada gambarnya di situ. Terus bobot tersebut simetris atau WIJ sama dengan WJI, di mana I sama dengan baris dan J sama dengan kolom, dan diagonal utamanya adalah 0. Pola A dan pola B diperlukan sebagai vektor. Dot produk antara A dengan B diperoleh dengan cara mengalihkan komponen kedua vektor tersebut
dengan vektor bobot W sesuai kolom atau node yang diingini dan kemudian menambahkannya seperti berikut ini. Yang pertama ada aktivasi node pertama untuk pola A, yaitu 1 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali min 2 sama dengan 0, 1 dikali 2 sama dengan 2, 0 dikali min 2 sama dengan 0, 1 dikali 2 sama dengan 2, 0 dikali min 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya 0 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 4. Selanjutnya ada aktivasi node kedua untuk pola A, yaitu 1 dikali min 2 sama dengan min 2, 0 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali min 2 sama dengan min 2, 0 dikali 2 sama dengan 0, 1 dikali min 2 sama dengan min 2, 0 dikali 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya yaitu min 2 ditambah 0 ditambah min 2 ditambah 0 ditambah min 2 ditambah 0 sama dengan min 6. Selanjutnya not 3 sampai 6 hasilnya 4 min 6 4 min 6. Cara yang sama lakukan untuk pola B yang hasilnya min 6 4 min 6 4 min 6 4. Pengujiannya yang pertama mengenali pola C yaitu 1 0 1 0 0 0 0. Dianggap citra pola A yang mengalami distorsi. Yang kedua, aktivasi node 1 sampai 6 menghasilkan 2 min 4 2 min 4 4 min 4. Maka outputnya yaitu 1 0 1 0 1 0. Yang ketiga, mengenali pola D, yaitu 0, 0, 0, 1, 0, 1. Dianggap citra pola B yang mengalami distorsi. Yang keempat, bagaimana dengan pola D? Selanjutnya yaitu ada algoritma dengan asynchronous update. Yang pertama, mengenali pola E, yaitu 1, 0, 1, 1, 0, 1. Yang kedua ada aktivasi node dari 1 sampai 6 diperoleh min 2, 0, min 2, min 2, 0, min 2 dengan output 0, 1, 0, 0, 1, 0, bukan A atau B. Yang ketiga ada solusi dengan asynchronous update. Selanjutnya ada algoritma Hopfield. Yang pertama, inisialisasi matrik bobot W. Yang kedua, masukkan vektor input atau infect, lalu inisialisasi vektor output atau outfact, yaitu outfact sama dengan infect. Yang ketiga, mulai dengan counter I sama dengan 1. Selama infect tidak sama dengan outfact, lakukan langkah 4 sampai 7. Jika I sampai maksimal, maka reset menjadi 1. Yang keempat, hitung nilai ke I sama dengan dot product atau infect kolom ke I dari W. Yang kelima, hitung outfact ke I sama dengan F atau nilai ke I. F adalah fungsi ambang. Yang keenam, update infect dengan outfact. Yang ketujuh, I sama dengan I plus 1. Aplikasi pada vektor E. Langkah 0 yaitu vektor inputnya 1, 0, 1, 1, 0, 1 dengan vektor outputnya 1, 0, 1, 1, 0, 1. Catatannya inisialisasi. Langkah 1, vektor inputnya yaitu 1, 0, 1, 1, 0, 1. Kolom vektor bobotnya 0, min 2, 2, min 2, 2, min 2 dengan nilai aktivasi min 2 dan faktor outputnya yaitu 0, 0, 1, 1, 0, 1. Lakukan langkah 2 sampai langkah 12 dengan catatan stabil.